둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐겁게 춤추자. Perkenalkan, nama saya Audidah Ahmad Iqbal Arifia dengan NPM 23.130. Amandemen Perjanjian Internasional. Berkembangnya perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional sejak Perang Dunia Kedua, menurut kebiasaan hukum internasional, amandemen suatu perjanjian internasional harusnya berdasarkan suara bulat. Dalam perkembangannya, ketika makin banyak negara terlibat dalam perjanjian internasional, unanimity rule tidak lagi mutlak dan pengaturan baru kemudian dikembangkan. Aturan umum amandemen perjanjian internasional yang memiliki hak untuk melakukan atau mengusulkan amandemen hanya para pihak. Usulan amandemen tersebut harus disampaikan kepada semua pihak dalam perjanjian. Karena sulitnya memenuhi unanimity rule, maka amandemen perjanjian internasional hanya berlaku bagi mereka yang menyepakatinya saja. Apabila suatu perjanjian internasional tidak secara tegas mengatur prosedur amandemen, maka diberlakukan ketentuan pasal 39 dan 40 VCLT 1969. Perjanjian internasional multilateral terbuka. Perjanjian internasional yang substansinya mengatur aspek global sehingga pengaruh kepada negara-negara yang tidak menjadi peserta dalam perjanjian internasional tersebut. Misalnya hukum laut, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Meskipun tidak mengangkat langsung negara di luar peserta, pihak yang berkepentingan harus dilibatkan dalam proses perundingan amandemen. Langkah-langkah amandemen perjanjian internasional. 1. Diusulkan oleh negara peserta kepada peserta lain, melibatkan negara di luar peserta apabila constitutive treaty. 2. Diterima untuk dilakukan amandemen. 3. Dilakukannya perundingan amandemen. 4. Perjanjian harus diberlakukan kembali merujuk pada pemberlakuan hak perjanjian internasional sebagaimana bagian 2 dari VCLT 1969. Modifikasi perjanjian internasional. Merujuk pada pasal 41 VCLT 1969, apabila proses amandemen melibatkan semua peserta dalam multilateral treaty, maka modifikasi cukup dilakukan oleh pihak-pihak tertentu saja dalam perjanjian yang sama. Syaratnya, pertama, diperkenankan modifikasi dalam perjanjian yang dimaksud. Kedua, materi modifikasi yang diajukan tidak dilarang atau bertentangan dengan perjanjian. Ketiga, tidak mempengaruhi hubungan hukum dengan peserta lain di luar persetujuan modifikasi. 4. Tidak menghambat atau mengurangi efektivitas perjanjian oleh peserta yang melakukan modifikasi. Kelima, memberitahukan hasil modifikasi ke semua negara pihak dalam perjanjian tersebut. Perkenalkan, saya Levina Demehira dengan NPM 23.145 akan mempresentasikan tentang Pacta Sunt Servanda. Sebelumnya, yang pertama akan menjelaskan apa itu perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah kesepakatan yang tertulis dibuat antara subjek hukum internasional, biasanya antara negara-negara yang diatur oleh hukum internasional dan dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban hukum di antara para pihak yang menandatanganinya. Perjanjian ini dapat juga melibatkan organisasi internasional, tetapi dasarnya adalah untuk kesepakatan antar negara. Ada prinsip perjanjian internasional. Yang pertama ada Pacta Sunt Servanda, yang kedua kedaulatan negara, yang ketiga kesetaraan negara, yang keempat non-intervensi, yang kelima penyelesaian damai sengketa, yang keenam jus cogens atau hukum imperatif, yang ketujuh good faith atau bisa disebut dengan itikat baik, yang kedelapan relative effect of treaties, yang kesembilan consent to be bound, yang ke-10 treaty interpretation. Selanjutnya ada pengertian Pacta Sunt Servanda itu sendiri. Pacta Sunt Servanda merupakan salah satu norma dasar, Grundnorm, basic norm dalam hukum dan erat kaitannya dengan asas itikat baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian internasional. Pacta Sunt Servanda juga merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum civil law yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional. Ini ada pendapat para ahli.
Grotius terhadap asas fakta sunt servanda mengatakan bahwa di antara asas-asas hukum alam yang melandasi sistem hukum internasional, menghormati janji-janji atau traktat-traktat, fakta sunt servanda merupakan asas paling fundamental dan merupakan bagian dari hukum kodrat menjadi dasar bagi konsensus. 26 menetapkan tentang asas fakta sunt servanda sebagai dasar pelaksanaan atau perjanjian internasional bahwa suatu perjanjian internasional berlaku dan memiliki kekuatan hukum dan harus dilaksanakan dengan good faith atau dengan itikat baik. Batas-batas perjanjian yang harus dipatuhi dalam kasus perubahan keadaan berikutnya dan membandingkan fungsi masing-masing mekanisme yang ditetapkan untuk tujuan ini. Yang pertama, perubahan mendasar keadaan pasal 62 UUHC, ketidakmungkinan pelaksanaan yang bersifat sementara pasal 61 UU VCLT, keusangan keharusan pasal 25 pasal ILC, force majeure pasal 23 pasal ILC. Yang terakhir, kesimpulan. Dengan demikian, prinsip fakta sunt servanda adalah landasan penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam hubungan internasional. Perkenalkan, nama saya Indika Ahmad Taufiki dengan NPM 23.147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reservasi perjanjian internasional. Nah, reservasi adalah pernyataan sepihak oleh suatu negara saat menandatangani atau meratifikasi perjanjian internasional untuk mengecualikan atau mengubah dampak hukum dari ketentuan tertentu. Hal ini memungkinkan negara tetap berpartisipasi dalam perjanjian meskipun ada perbedaan hukum atau budayanya. Lalu di sini ada definisi dan dasar hukumnya. Menurut pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional, reservasi didefinisikan sebagai pernyataan sepihak yang dibuat oleh negara dengan tujuan mengecualikan atau mengubah dampak hukum dari ketentuan tertentu dalam perjanjian. Nah, reservasi memungkinkan negara-negara berpartisipasi dalam perjanjian dengan menyesuaikan beberapa ketentuan sesuai kebijakan domestik mereka. Lalu ada prinsip-prinsip penting mengenai reservasi. Yang pertama ada tidak bertentangan dengan tujuan perjanjian, kedua penerimaan oleh negara lain, ketiga dan efek hukum. Nah, contoh reservasinya yaitu yang pertama ada konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau CEDAW. Yang kedua ada konvensi hak-hak anak yaitu CRC. Yang ketiga, Konvensi Jenewa. Yang keempat, lalu Konvensi menentang penyiksaan atau CAT. Nah, di sini ada batasan reservasi, yaitu yang pertama, dilarang dalam perjanjian tertentu. Contohnya adalah Konvensi Genosida melarang reservasi yang merusak tujuan pencegahan genosida. Terus ada pasal tertentu tidak dapat direservasi. Lalu ada keuntungan dan tantangannya. Keuntungannya yaitu memberi fleksibilitas bagi negara untuk menyesuaikan perjanjian dengan hukum domestiknya. Tantangannya yaitu potensi konflik dengan negara lain dan mengurangi efektivitas perjanjiannya. Nah, kesimpulan dari reservasi ini adalah mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dan komitmen internasional. Namun, penerapannya harus memperhatikan tujuan perjanjian agar tidak mengurangi efektivitasnya. Perkenalkan, nama saya Vina Jinggasri Suraya dengan NPM 23.161. Vienna Convention on the Law of the Treaty 1969 atau yang biasa disebut dengan Vienna Convention 1969 mengatur mengenai perjanjian internasional publik antar negara sebagai subjek utama hukum internasional. Konvensi ini pertama kali open for ratification pada tahun 1969 dan baru entry into force pada tahun 1980. Sebelum adanya Convention 1969, perjanjian antar negara baik bilateral maupun multilateral diselenggarakan semata-mata atas dasar asas-asas seperti good faith, fakta sunt servanda, dan perjanjian tersebut terbentuk atas konsen dari negara-negara di dalamnya.
Dengan adanya konvensi ini, perjanjian internasional antar negara tidak lagi diatur oleh kebiasaan internasional, namun oleh suatu perjanjian yang mengikat yang menuntut nilai kepatuhan yang tinggi dari negara anggotanya, dan hanya bisa merubah apabila ada konsen dari seluruh negara anggota Vienna Convention tersebut. Tidak seperti kebiasaan internasional yang dapat berubah apabila ada tren internasional yang baru. Tahapan perjanjian internasional. Yang pertama, ada penandatanganan, yang dimana setiap negara menyetujui teks dari perjanjian tersebut. Yang kedua, ada ratifikasi, yaitu pengesahan tingkat domestik untuk menyatakan perjanjian resmi. Yang ketiga, ada pemberlakuan. Perjanjian mulai diberlakukan setelah disepakati oleh para pihak. Asas-asas utama dari perjanjian internasional ada Fakta Sunt Servanda pada pasal 26 yang berbunyi setiap perjanjian yang berlaku harus dijalankan dengan itikat baik. Yang kedua ada non-retroaktivitas dalam pasal 28 yang berbunyi perjanjian hanya berlaku setelah pemberlakuan tanpa efek terhadap tindakan sebelumnya. Relevansi Vienna Convention. Konvensi ini menjadi pedoman utama dalam hubungan diplomatik dan perjanjian internasional modern yang memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menghindari konflik antar negara. Jadi, kesimpulannya, Vienna Convention 1969 ini adalah pilar atau induk penting dalam hukum internasional yang menjamin keadilan, kepastian, dan kerjasama antar negara. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anindya dengan NPM 23163. Di sini saya akan membahas tentang penghentian perjanjian internasional atau biasa disebut termination of treaty. Yang pertama ada definisi dan dasar hukum. Penghentian perjanjian internasional adalah proses hukum yang mengakhiri kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian. Proses ini diatur dalam hukum internasional terutama oleh VCLT 1969 yang memuat ketentuan rinci mengenai penghentian, penangguhan, atau penarikan diri dari perjanjian. Yang kedua ada mekanisme pengertian. Jadi ada beberapa mekanisme yang menghentikan perjanjian internasional ini. Yang pertama ada kesepakatan para pihak, yang kedua ada kesepakatan baru yang menggantikan perjanjian lama, yang ketiga ada pelanggaran material, yang keempat ada kejadian tidak terduga, yang kelima ada perubahan keadaan, dan yang keenam ada perang atau konflik bersenjata. Selanjutnya ada perjanjian bilateral dan multilateral. Dalam perjanjian bilateral, penghentian oleh salah satu pihak otomatis mengakhiri perjanjian bagi dua pihak. Yang kedua, ada perjanjian multilateral yang itu penarikan satu pihak biasanya tidak mengetahui kelangsungan perjanjian bagi para pihak lainnya. Yang keempat, ada penghentian dalam perjanjian baru. Menurut pasal 59, perjanjian dianggap berakhir jika semua pihak menyepakati perjanjian baru yang mencakup hal yang sama. Pasal 64 juga menyatakan bahwa perjanjian berakhir jika bertentangan dengan norma imperatif baru. Selanjutnya ada penghentian tanpa ketentuan eksplisit. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, ada niat dapat dibuktikan bahwa pihak-pihak memperbolehkan penghentian. Nah, yang kedua itu ada hak untuk penghentian tersirat dan sifat perjanjian. Dan selanjutnya yang terakhir ada pendatangan para ahli. Nah, yang pertama ada Fitzmaurice tahun 1957 mengidentifikasi jenis perjanjian yang memungkinkan penghentian seperti perjanjian dagang, aliansi militer, dan kerjasama teknis. Yang kedua ada Waldock 1963 menyatakan bahwa beberapa jenis perjanjian harus berlaku tanpa batas waktu, seperti perjanjian damai atau perjanjian yang menerapkan rezim internasional khusus. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Nima Mutiara Zahra dengan NPM 23167. Di sini saya akan membahas proses perubahan perjanjian internasional yang merupakan salah satu aspek penting dalam hukum internasional. Pembahasan ini akan mencakup definisi, proses perubahan perjanjian, tantangan, serta manfaat dari perubahan perjanjian.
Lanjut aja ke pembahasannya. Jadi perjanjian internasional adalah instrumen hukum yang mengikat negara-negara pihak. Namun karena kebutuhan global yang terus berubah, ada kalanya isi perjanjian perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kondisi baru. Perubahan ini dikenal sebagai amandemen atau modifikasi perjanjian. Nah, amandemen ini melibatkan perubahan formal terhadap ketentuan substantif perjanjian. Proses ini umumnya membutuhkan persetujuan semua negara pihak. Nah, ada apa aja sih proses perubahan perjanjian? Biasanya proses perubahan perjanjian mencakup beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada pengusulan, yang kedua negosiasi serta ketiga yaitu ada adopsi dan ratifikasi. Berlakunya amandemen yaitu umumnya hanya mengikat negara yang menyetujuinya, namun negara bisa implisit dengan tetap menjadi bagian perjanjian untuk negara lain. Tantangan dari perubahan yaitu yang pertama ada negosiasi. Nah, negosiasi seringkali memakan waktu lama karena perbedaan kepentingan antar negara. Lalu yang kedua, tidak semua negara pihak menyetujui perubahan, sehingga implementasinya menjadi tidak seragam. Manfaat dari perubahan amandemen memungkinkan perjanjian internasional tetap relevan dengan isu global terkini. Contohnya, Kigali Amendment membantu mengurangi gas HFC yang berdampak pada lingkungan. Kesimpulannya yaitu proses perubahan perjanjian internasional adalah mekanisme yang kompleks tetapi penting untuk menjaga relevansi hukum internasional. Nah, prosedur ini melibatkan kerjasama global yang membutuhkan konsensus, negosiasi, dan komitmen bersama. Kigali Amendment adalah contoh keberhasilan perubahan perjanjian dalam menjawab tantangan lingkungan global. Proses ini menunjukkan bagaimana komunitas internasional dapat bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Terima kasih.